Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini Zonya Film akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang sejarah kelahiran dan masa kanak-kanak Rasulullah Muhammad SAW. Tahun kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW dihubungkan dengan tahun Gajah 570 Masehi, ketika Raja Abraha, raja penguasa Yaman, berniat menghancurkan Ka'bah. Peristiwa itu direkam dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 105. Penamaan tahun gajah didasarkan pada pasukan bergajah yang dibawa Abraha al-Ashiram. Untuk meratakan Ka'bah, ada beberapa alasan Abraha berniat demikian. Ia membangun gereja megah di sana yang diberi nama Al-Kholis dengan harapan dapat menjadi tempat ibadah haji terbesar di Arab menyaingi Mekah. Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa berhadapan dengan kenyataan orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah. Mereka menganggap ialah tidak akan sah jika tidak ke Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah yang besar. Suku-suku Quraisy yang saat itu dipimpin oleh Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abraha. Di sisi lain, Abraha melalui utusannya menjelaskan dirinya tidak ingin berperang, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Selama tidak ada bentrok, maka tidak akan ada pertumpahan darah. Lalu Abdul Muthalib bertemu dengan Abraha di perkemahannya. Namun, Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abraha dalam perjalanan ke Mekah. Hal ini membuat Abraha menganggap pemimpin suku Quraisy tidak berniat melindungi Ka'bah. Namun, Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abdul Muthalib menasihati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota esok hari. Lalu, di tengah Mekah yang sunyi, ketika penghancuran Ka'bah tampak akan berjalan, ternyata rencana Abraha gagal total. Gajah yang ada di barisan terdepan diarahkan pemandunya Unais menuju Ka'bah. Namun, ada Nufail, tawanan penunjuk jalan, yang mempelajari aba-aba yang dipahami gajah itu. Ketika Unais memberi komando agar sang gajah bangun, Nufail melakukan hal sebaliknya. Ia memintanya duduk berlutut. Meskipun pasukan Abraha melakukan segala cara agar gajah itu bangun, termasuk dengan memukul kepalanya dengan besi, namun sang gajah tidak bergeming sama sekali. Abraha dan pasukannya tak mungkin bergerak lebih jauh lagi, dan saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan burung ababil untuk menghancurkan pasukan gajah. Akibat datangnya bala tentara dari Allah, yaitu pasukan burung ababil, hal itu membuat pasukan gajah Abraha berantakan. Tubuh mereka membusuk, ada yang sangat cepat, ada yang perlahan, dan banyak pasukan yang mati di tengah perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu sampai di sana, termasuk Abraha sendiri. Kegagalan pasukan Abraha ini di sisi lain membuat kaum Quraisy semakin dikagumi di Jazirah Arab. Allah mengabulkan doa mereka agar Ka'bah selamat dari kehancuran. Sebelum tahun gajah, ada sebuah peristiwa lain yang jadi salah satu kunci perubahan sejarah kaum Quraisy dan bangsa Arab. Peristiwa itu tidak lain adalah pernikahan putra Abdul Thalib, yaitu Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Ketika tentara bergajah Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Abdullah tidak berada di Mekah. Ia meninggalkan Aminah untuk urusan dagang ke Palestina dan Suriah yang memakan waktu cukup lama. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Abdullah menginap di rumah keluarga neneknya di Yastrib. Di sana ia dikabarkan telah jatuh sakit. Abdul Muthalib mengutus putra sulungnya untuk menjemput Abdullah dari Yastrib dan membawanya pulang ke Mekah jika telah sembuh. Namun ketika sampai di Yastrib, ia harus menerima kabar pahit. Abdullah sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Duka mendalam dirasakan oleh Aminah. Dalam waktu pernikahan yang singkat, ia harus kehilangan sang suami tercinta. Meski begitu, ia tetap menguatkan hati sembari menunggu kehadiran buah hati yang tengah ia kandung.
Di sisi lain, prediksi kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sebagai penutup para nabi telah disebutkan jauh sebelum beliau lahir. Kitab-kitab agama terdahulu dikatakan telah menyebut akan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab yang dimaksud ialah kitab yang pengikutnya dinyatakan Allah di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab atau disebut kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Kelahiran Rasulullah pun tiba. Saat itu bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya yang terang. Patung-patung berhala roboh berjatuhan. Tanah suci dan Ka'bah bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bayi laki-laki mulia yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir, dan kakeknya Abdul Muthalib yang mendengar kabar itu sangat gembira. Ia lalu mengangkat dan membawa bayi itu ke Ka'bah. Lalu ia memberi nama cucu tercintanya Muhammad. Nama ini bukanlah nama yang umum di kalangan Arab saat itu. Namun Abdul Muthalib yang menjadi saksi bagaimana Tuhan melindungi Ka'bah dari serangan pasukan Abraha punya alasan yang kuat untuk memberi nama itu. Abdul Muthalib berkata, "Aku menginginkan dia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Setelah baginda Nabi Muhammad SAW lahir, Abdul Muthalib memerintahkan penyembelihan kambing-kambing. Kambing-kambing itu pun disembelih untuk menjamu penduduk Mekah selama 3 hari. Kemudian menyembelih beberapa kambing lagi untuk dibagikan kepada setiap disi di Mekah, di mana ia tak seorang pun dihalangi untuk makan. Begitupun dengan binatang buas dan burung-burung. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, pada suatu ketika ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah, membawanya pergi ke Madinah untuk bersilaturahmi kepada paman-paman ayah Nabi SAW. Dari pihak ibu yaitu Bani Adi ibnu Azar. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, tiba-tiba sang ibunda Aminah diserang sakit keras. Dan ketika perjalanan sampai di suatu desa yang bernama Al-Abwah, nama sebuah desa yang terletak di antara Mekah dan Madinah, ibunda Nabi Muhammad SAW, Aminah pun akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di tempat tersebut. Hal itu membuat Nabi Muhammad SAW menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Selanjutnya, Nabi kecil Muhammad SAW yang masih berumur 6 tahun berada di bawah asuhan Ummu Aiman dan di bawah tanggungan kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada cucunya itu. Hal seperti ini belum pernah dirasakannya kepada anak-anaknya, karena dari dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat 4 tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kelak di masa mendatang ia akan memiliki suatu perkara yang agung. Abdul Muthalib pun memuliakan cucunya itu. Namun setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, yaitu Abdul Muthalib, kakeknya pun wafat. Nabi Muhammad SAW harus rela ditinggalkan kakek tercintanya yang turut membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir dan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang yang dermawan dan rajin berbagi. Ia pun juga selalu bersedekah kepada sesama. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Harta yang dimiliki Abu Thalib waktu itu hanya sedikit, tapi berkat adanya Nabi Muhammad kecil, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan pada hartanya. Lama di dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang paling baik. Ia bersifat qanaah, menerima apa adanya, dan jauh dari perbuatan-perbuatan rendah yang biasa dilakukan kebanyakan anak-anak seusia dengannya. Ketika Abu Thalib pergi menuju Sam dalam rangka berdagang dalam perjalanan, tiba-tiba ia merasa begitu rindu dengan keponakannya dan ia ingin membawanya ke Sam. Abu Thalib pun berkata,
Sungguh, aku ingin sekali mengajaknya pergi. Ia tak boleh terpisah dariku, dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Lalu mereka pun pergi bersama, dan setelah sampai di Bushro, mereka bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang sedang berada di kuilnya. Ia bernama Buhairi, tapi dalam kitab lain disebutkan bahwa namanya adalah Buhairo. Ketika Khalifah Abu Thalib berhenti di dekat kuilnya, sang rahib segera membuatkan banyak makanan untuk mereka. Hal ini dikarenakan suatu yang ia terawang atau ia lihat dari dalam kuilnya itu. Ia mengatakan bahwa ia melihat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berada di atas tunggangan dan terdapat awan yang terus menaunginya dari panas matahari. Padahal ia berada di antara banyak orang. Kemudian mereka tiba dan turun di dekat sebuah pohon serta melihat ke arah awan yang juga menaunginya. Bahkan ranting-ranting pohon itu pun condong, seolah menunduk kepada Rasulullah SAW. Dan ketika Buhairah melihat fenomena ini, ia pun turun dari kuilnya dan mengutus seseorang untuk menemui mereka. Ia berkata, "Aku telah membuatkan untuk kalian makanan dan minuman, wahai orang-orang Quraisy, dan aku sangat suka jika kalian semua bisa hadir dalam jamuan ini, baik yang besar, kecil, ataupun dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang merdeka." Setelah berbasa-basi, Khalifah Abu Thalib akhirnya menerima tawaran-tawaran itu dan bersedia menghadiri jamuan makan dan minuman yang telah disediakan. Ketika Buhairah melihat Nabi Muhammad kecil, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Ia mengamati tubuhnya dan menemukan sebuah tanda. Maka setelah mengetahui tanda-tanda itu, Buhairah lalu menemui Abu Thalib dan bertanya, "Apa hubunganmu dengan anak kecil itu, wahai Abu Thalib?" Lalu Abu Thalib menjawab bahwa Muhammad SAW adalah putranya. Buhairah membantahnya, "Ia bukan anakmu, dan semestinya anak itu tidak memiliki ayah yang masih hidup." Lalu Abu Thalib berkata, "Ia keponakanku, anak saudaraku. Ayahnya telah meninggal ketika ibunya masih mengandungnya." Buhairah pun berkata, "Bawalah segera pulang anak itu, dan jagalah ia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya dan mengetahui anak itu seperti apa yang telah aku ketahui, maka mereka akan menyakitinya. Putra saudaramu ini akan mengemban tugas yang sangat agung." Abu Thalib lalu membawa pulang Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah. Hingga tibalah masanya pada saat kenabian. Abu Thalib gigih membela Rasulullah SAW dengan kekuatannya sendiri. Ia memikul beban membela Nabi Muhammad SAW dari tantangan-tantangan dan perlawanan orang-orang kafir Quraisy. Suatu beban yang tidak pernah dipikul oleh paman-paman serta keluarganya dan kerabat Nabi Muhammad SAW yang lain. Ketika orang-orang kafir Quraisy sudah merasa putus asa dan tidak sanggup lagi membendung dakwah Rasulullah dan tidak lagi berdaya untuk menggertak Abu Thalib supaya menghentikan perlindungan dan pembelanya kepada Rasul, maka tokoh-tokoh ini mengambil keputusan melancarkan blokade dan pemboikotan total terhadap semua orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Dengan semangat baja, mereka hadapi kepungan ketat serta pemboikotan total di bidang ekonomi dan sosial selama lebih kurang 3 tahun. Mereka menahan penderitaan dan kelaparan hingga tibalah pada suatu hari Rasulullah SAW memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa naskah pemboikotan yang ditempelkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada dinding Ka'bah sudah hancur dimakan rayap, sehingga tidak ada lagi bagian yang tinggal selain bertuliskan dengan nama Allah. Setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW, Abu Thalib segera mendatangi sejumlah tokoh Quraisy. Pada tokoh-tokoh kafir Quraisy itu, Abu Thalib berkata dengan lantang, "Hai orang-orang Quraisy, putra saudaraku telah memberitahu kepadaku bahwa naskah pemberontakan yang kalian tulis dan kalian gantungkan pada Ka'bah sekarang telah hancur. Dan tengoklah naskah kalian itu saat ini."
Abu Thalib mengatakan semua itu hanya berdasarkan kepercayaan yang penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia sendiri belum pernah melihat bagaimana keadaan naskah yang tergantung pada dinding Ka'bah itu. Tokoh-tokoh Quraisy merasa senang dengan kesediaan Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW bila terbukti beliau berdusta. Maka mereka segera pergi menuju Ka'bah untuk menengok naskah pemboikotan. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh kafir Quraisy lemas tak berdaya dan terpaksa menghentikan pemboikotan pada hari itu juga. Nabi Agung Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai Khatamun Nabiyyin atau nabi paling akhir sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad SAW bertugas menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, itulah rangkum film kali ini. Dan terima kasih karena telah menonton Zonya Film. Jangan lupa untuk support terus channel ini dan tinggalkan komen kalian semua untuk memberikan saran-saran dan masukan kepada konten ini. Saya Rahma Agustina mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.